Sung Hoon menyusun foto 5 juri sisa yang masih selamat. Ia kemudian mengambil foto Eun-ki. Ryu datang ke pusat kesejahteraan yang menjadi tempat pembunuhan Ji-eun, Hae-jin, dan An. Ia seperti kembali mengingat dirinya sendiri ada di sebuah penjara bawah tanah pusat kesejahteraan, dan di sanalah ia bertemu Sung Hoon untuk pertama kalinya. Eun-ki dan Biarawati bertemu. Biarawati memberitahu kalau dulu yayasan mereka pernah mengirim 3 orang anak ke pusat kesejahteraan karena saat itu mereka mengalami kesulitan menampung anak. Nama 3 anak itu yaitu Gabriel, Yoon-jae, dan kakaknya Yoon-jung. Setelah mendengar kalau pusat kesejahteraan akan ditutup, ia sempat mengecek soal 3 mantan anak asuhnya itu. Tapi ia diberitahu kalau Gabriel sudah diadopsi, sedangkan Yoon-jung, kakak Yoon-jae, menghilang dan Yoon-jae sendiri dinyatakan telah meninggal. Tim Ryu kembali berkumpul secara diam-diam dan menonton video pembunuhan Hae-jin. Mereka heran kenapa Yum tidak memberitahu mereka soal video itu. Menurut Ryu, sepertinya Yum sedang menutupi kejahatannya yang membuat putrinya terbunuh. Dari penyelidikan lebih mendalam pada serentetan kasus pembunuhan berantai itu, mereka yakin kalau pelaku adalah salah satu dari anak di pusat kesejahteraan yang ingin balas dendam pada penyiksanya dulu. Ryu pun meminta timnya mulai menyelidiki 5 juri sisa untuk memastikan apa ada dari mereka yang punya kaitan dengan pusat kesejahteraan untuk tahu siapa target pelaku selanjutnya. Ryu menemui Charles dan bertanya soal kakak Charles yang dinyatakan hilang saat masih kecil. Ryu meminta kontak orang tua Charles karena ingin tahu apa mereka ada kaitan dengan pusat kesejahteraan. Tim polisi menemukan info kalau dulu Bai pernah tiba-tiba membatalkan liputan ke pusat kesejahteraan. Saat akan mengkonfirmasikan hal itu ke Bai langsung, Bai malah dilaporkan menghilang. Unggam ikut dihubungi. Mereka menanyakan apa Unggam pernah berhubungan dengan pusat kesejahteraan. Unggam mengaku tidak pernah punya kaitan apapun dengan tempat itu. Tapi saat diberitahu lokasi pusat kesejahteraan, Unggam kaget karena ternyata tempat yang sering dijadikannya lokasi untuk berdoa sejak 20 tahun yang lalu adalah lokasi yang sama dengan pusat kesejahteraan. Jung datang untuk ditanyai. Jung rupanya anak adopsi orang Amerika, tapi ia tidak ingat dari mana asalnya karena tidak lama setelah diadopsi, ia mengalami kecelakaan dan hilang ingatan. Ryu berniat menghubungi orang tua angkat Jung untuk tahu soal asal Jung, tapi rupanya kecelakaan yang pernah dialaminya itu telah membuat kedua orang tua angkatnya ikut meninggal. Ryu mengajak Jung makan di tempat makan favoritnya. Melihat perlakuan wanita pemilik restoran pada Ryu, Jung bertanya apa pemilik restoran itu ibunya Ryu. Ryu ceritakan kalau anak ibu itu menghilang 20 tahun yang lalu, tapi selama ini ia sudah menganggap pemilik restoran itu seperti ibunya sendiri. Ryu mengunjungi Eun-ki. Eun-ki katakan sepertinya ingatan Ryu soal dirinya salah karena ia bukan Yoon-jae. Dari cerita Biarawati, Yoon-jae itu sudah meninggal, dan untuk buktikan kebenarannya, Eun-ki mengajak Ryu ke makam Yoon-jae. Tiba-tiba kepala Ryu sakit saat mengingat masa lalunya. Ia ingat ketika orang tuanya membicarakan soal kekecewaan telah mengadopsinya. Ryu sedih karena tidak bisa mengingat asal-usulnya. Saat kecil ia tahu ia Yoon-jae karena ia sering dipanggil dengan nama itu oleh seseorang. Sung Hoon datang menjemput Ryu yang mabuk. Dalam kondisi antara sadar dan tidak sadar, Ryu bertanya kenapa ia dipanggil dengan nama Yoon-jae. Kenapa Sung Hoon memanggilnya dengan nama itu? Sung Hoon seperti merasa tertekan saat hal itu diungkit. Ia pun ke toilet dan melukai dirinya sendiri. Eun-ki mengunjungi ibunya yang ternyata adalah seorang perawat yang pernah bekerja di pusat kesejahteraan yang pernah ditemui Moon. Karena Eun-ki tahu kasus pembunuhan berantai berhubungan dengan pusat kesejahteraan, Eun-ki bertanya pada ibunya apa ibunya pernah tahu tentang tempat itu. Ibunya kaget tapi tidak mau mengaku pada Eun-ki kalau ia tahu banyak soal pusat kesejahteraan. Eun-ki kemudian mulai membicarakan sosok ayahnya yang tidak pernah diketahuinya. Saat ia mendesak, ibunya begitu marah. Tiba-tiba Eun-ki melihat ada Jung di sana yang mengaku sedang ada urusan pekerjaan di tempat itu. Polisi kembali menyelidiki rekaman CCTV di pernikahan Putri Kang dan menemukan seorang pria mencurigakan yang bertopi dan berpakaian serba hitam. Ryu menginterogasi Moon soal pusat kesejahteraan dan menunjukkan akte kematian Yoon-jae untuk pastikan kalau Moon salah menduga tersangka yang membunuh putrinya. Karena tahu motif pembunuh Joker adalah balas dendam, Ryu meminta Moon memberitahukannya siapa sosok anak lain yang punya keinginan balas dendam yang besar pada Moon. Setelah tahu kematian Yoon-jae, Moon meminta anak buahnya melakukan sesuatu.
Setelah pertemuan Moon dan anak buahnya, Ryu pun mengikuti anak buah itu. Rupanya pria itu mengunjungi Ibu Unki dan bertanya soal kepastian kematian Yunjai. Ibu Unki merasa terganggu karena terus dicari. Ia katakan ia tidak tahu apapun soal Yunjai. Ia bahkan baru tahu kalau Yunjai itu sudah meninggal, jadi ia minta tidak diganggu lagi. Ryu muncul. Ryu meminta Ibu Unki bicara kalau memang tahu soal pusat kesejahteraan, karena ia sangat butuh informasi itu untuk mengungkap siapa pelaku dari kasus pembunuhan berantai. Ibu Unki pun mulai menceritakan soal 5 anak yang kabur, tapi ia mengaku tidak tahu lagi soal kabar mereka, karena sebelum pusat kesejahteraan ditutup, ia sudah berhenti bekerja di sana. Ryu pun memberitahu Ibu Unki kalau sejauh ini korban yang menjadi target pelaku adalah anak-anak dari orang tua mereka yang pernah bekerja di pusat kesejahteraan. Ibu Unki pun mengkhawatirkan Unki anaknya. Setelah tahu siapa anak perawat itu, Ryu ikut kaget karena rupanya itu Unki. Yuna melihat foto-fotonya dengan Sung Hoon. Yuna yang tertarik pada Sung Hoon memang sering mengikuti Sung Hoon secara diam-diam dan mengambil foto Sung Hoon. Saat tahu soal itu, Sung Hoon pun terpaksa harus ikut keinginan Yuna menghabiskan waktu bersamanya sebagai suap supaya Yuna tidak membocorkan rahasianya yang sering mengunjungi beberapa tempat secara diam-diam. Biarawati menelpon Unki untuk memberitahu kalau ia sudah menemukan foto 3 anak asuh yang dikirimnya ke pusat kesejahteraan. Unki menerima foto 3 anak yang dikirim kepadanya. Saat itu juga Ryu menelpon dan meminta Unki bersembunyi di gudang sekarang karena ia khawatir dengan keselamatan Unki. Saat menutup telepon, Unki dan Yuna mendengar bunyi siulan. Unki dan Yuna mencari asal suaranya. Saat Ryu tiba di tempat Unki, Unki sudah tidak ada di sana. Ryu kemudian melihat foto 3 anak yang diceritakan Unki. Unki menekan aplikasi SOS dari Ryu saat ia ditangkap seseorang. Setelah melihat foto 3 anak itu, tiba-tiba ingatan Ryu yang berbeda tentang masa lalunya terlintas. Ia ingat kalau yang anak angkat orang tuanya adalah Sung Hoon kakaknya dan bukan dirinya. Sung Hoon juga adalah anak nomor 11 dengan nama Gabriel. Ryu kembali ke apartemen mereka. Di ruangan kakaknya, ia melihat 5 patung anak dari pusat kesejahteraan. Ryu makin yakin sekarang kalau Sung Hoon adalah anak nomor 11. Ryu melihat di meja Sung Hoon ada foto-foto para saksi. Karena curiga kalau Sung Hoon pembunuh jokernya, Ryu menghubungi Sung Hoon untuk tahu keberadaannya sekarang tapi tidak bisa. Ryu pun meminta Sukgu melacak lokasi kakaknya. Kuki menonton berita soal pengangkatan dirinya sebagai menteri. Ia senang karena akhirnya ia bisa mencapai keinginannya tanpa hambatan lagi. Tiba-tiba Ryu muncul di depannya dan mulai mendesak ibunya untuk jujur mengaku soal status Sung Hoon sebagai anak adopsi orang tuanya. Kuki menyangkal. Ryu menunjukkan foto Sung Hoon kecil. Ryu marah kenapa ibunya terus merahasiakan soal status Sung Hoon. Ayahnya kemudian muncul dan katakan itu semua dilakukan untuk Sung Hoon, karena orang-orang pasti akan berprasangka buruk kalau tahu Sung Hoon anak adopsi mereka. Ibunya juga mencoba menjelaskan kalau mereka mengadopsi Sung Hoon untuk Ryu juga. Mereka tidak ingin Ryu kesepian sebagai anak tunggal. Ayahnya meminta Ryu tidak memperbesar soal status Sung Hoon lagi. Ryu seperti tidak terima dengan situasi di keluarganya itu. Bagaimana bisa selama ini orang tuanya memperlakukan Sung Hoon lebih baik dibanding dirinya yang justru adalah anak kandung mereka. Kuki yang tidak sadar dengan perlakuan mereka sebagai orang tua pada Ryu begitu kaget setelah tahu selama ini Ryu berpikir ia adalah anak adopsi. Sukgu menghubungi Ryu dan memberitahu kalau mereka tidak bisa melacak ponsel Sung Hoon karena ponselnya mati. Tapi dari posisi terakhir Sung Hoon, diketahui Sung Hoon ada di tempatnya Unki. Ryu pun melacak kamera CCTV di jalan untuk tahu kemana tujuan mobil Sung Hoon. Setelah tahu lokasinya, Ryu segera menyusul ke tempat itu juga. Ryu melihat Sung Hoon sedang mengubur sesuatu. Karena mengira itu Unki, Ryu panik dan mulai menggali. Unki pun muncul. Unki menceritakan kalau saat ada di tempatnya, ia melihat sosok Joker muncul di sana. Tapi kemudian Sung Hoon menyelamatkannya. Ryu protes kenapa Unki tidak memberitahunya. Sun katakan ialah yang melarang Unki melakukannya karena ia tidak percaya pada polisi. Ryu kesal. Ryu mulai meminta Sung Hoon memberitahunya siapa sebenarnya Sung Hoon itu. Kenapa ada begitu banyak rahasia yang disembunyikan Sung Hoon. Ryu pun memberitahu kalau ia sudah tahu Sung Hoon itu adalah anak nomor 11. Sung Hoon tidak mengelak lagi, tapi ia mengaku ia sengaja tidak mengungkap identitasnya karena ia tahu orang-orang pasti akan mencurigainya kalau sampai tahu ia anak nomor 11. Dan buktinya
Sayangnya Ryu sudah menjadi salah satu orang yang mencurigainya sekarang. Tiba-tiba Ryu menerima SMS dari nomor yang tidak dikenal yang mengirimkannya fotonya dan Yuna. Mereka syok saat menemukan Yuna telah terbunuh. Eun-ki histeris karena tidak terima Yuna telah menjadi target pembunuh Joker. Sung-hoon mulai diinterogasi Ryu soal kematian Yuna. Sung-hoon mulai menceritakan soal pusat kesejahteraan yang memperlakukan anak-anak di sana tidak sebagai manusia. Yum pun memberitahukan Moon kalau ternyata dugaan mereka selama ini salah karena ternyata anak adopsi Guk-hee yang dari pusat kesejahteraan itu adalah Sung-hoon dan bukannya Ryu. Yum meminta Moon segera menghabisi Sung-hoon sebelum Sung-hoon makin membongkar soal pusat kesejahteraan dan nama mereka terseret. Eun-ki menemui ibu Yuna yang selama ini tidak pernah mempedulikan Yuna untuk memberitahukan tentang kematian Yuna. Saat itu bukannya sedih, ibu Yuna malah pusing soal uang kompensasi dari kematian putrinya. Eun-ki syok melihat respon ibu Yuna yang sama sekali tidak peduli dengan anaknya. Sung-hoon menemui Eun-ki dan membawanya ke apartemennya dan Ryu. Saat Ryu tahu Eun-ki ada di apartemen mereka, Sung-hoon memberitahu Ryu kalau ia meminta Eun-ki tinggal di apartemen mereka untuk sementara karena tidak mungkin Eun-ki tinggal di tempatnya setelah Yuna ditemukan tewas di sana. Ryu tidak mempermasalahkannya. Ia malah meminta Eun-ki menempati kamarnya dan mengingatkan Eun-ki mengunci pintu saat Ryu tidak ada. Saat itu Ryu memberitahu Eun-ki kalau ia telah meminta seorang pengawal yang akan menjaga Eun-ki mulai sekarang karena saat ini pelaku sedang mengincar Eun-ki. Semua juri juga akan diberi jam pintar sebagai pengamanan mereka karena setelah diselidiki mereka menemukan kalau semua juri punya kaitan dengan pusat kesejahteraan. Moon mulai melukai dirinya sendiri di penjara dan ia bersikap seolah-olah mulai tidak waras. Bai terlihat di suatu tempat. Karena sedang bersembunyi, ia nampak tidak senang saat ada orang yang melihat wajahnya. Saat itu, Bai nampak menyimpan sesuatu ke sebuah loker. Eun-ki menemui ibunya. Eun-ki yang baru saja tahu kalau ibunya pernah bekerja di pusat kesejahteraan merasa kecewa kenapa ibunya hanya diam dan tidak berbuat sesuatu setelah melihat perlakuan yang diterima anak-anak di sana, padahal ia tahu ibunya orang yang baik. Ibunya katakan ia sebenarnya sudah pernah melapor pada seorang produser stasiun TV untuk meminta produser itu meliput ke pusat kesejahteraan secara diam-diam, tapi sampai sekarang ia tidak pernah melihat liputan itu dipublish. Pembunuh Joker menemukan Bai. Ryu mulai merinci 5 anak dari pusat kesejahteraan. Nomor 7 diketahui sebagai An dan sudah meninggal. Nomor 13 diketahui sebagai Yunjae dan sudah meninggal. Nomor 11 diketahui sebagai kakaknya Sung-hoon dan masih hidup. Sementara nomor 12 dan 24 tidak diketahui namanya dan belum bisa dipastikan soal kematiannya. Suku memberikan bukti kasus Yuna pada Ryu. Mereka menemukan kalau rupanya Yuna dan Sung-hoon cukup dekat setelah melihat foto-foto Sung-hoon yang ada di ponsel Yuna. Dari foto di HP Yuna itu, Ryu jadi tahu kalau rupanya Sung-hoon sempat ke rumah Choi sebelum ia dan Eun-ki ke rumah Choi untuk mengecek soal keberadaan An di sana. Ryu heran kenapa Sung-hoon tidak memberitahunya kalau ia sudah ke sana. Ryu pun menemui orang yang memiliki rekaman video soal Moon yang mendorong Jung jatuh dari atap. Saat itu Ryu kembali menemukan hal mencurigakan soal Sung-hoon yang tidak jujur katakan kalau rekaman itu bukan dari drone tapi dari balon promosi. Sung-hoon juga diketahui telah memiliki rekaman itu jauh sebelum ia menyerahkannya sebagai bukti pada polisi. Eun-ki datang menemui Ryu untuk mengetahui keberadaan Bai. Eun-ki beritahu Ryu kalau menurut ibunya, Bai memiliki rekaman soal anak-anak di pusat kesejahteraan. Eun-ki katakan video itu bisa menjadi bukti soal kejahatan para oknum di pusat kesejahteraan. Sayangnya Ryu kabarkan saat ini mereka juga masih kehilangan Bai. Tiba-tiba Suku memberitahu Ryu kalau mereka baru saja menemukan informasi soal keberadaan Bai. Ryu dan Suku menemui saksinya. Dari saksi itu mereka tahu kalau Bai sempat menyimpan sesuatu di sebuah loker. Tapi saat memeriksa rupanya loker itu sudah kosong. Dari rekaman CCTV di lokasi, mereka melihat seorang pria bertopi dan berpakaian serba hitam yang mengambil barang itu keesokan harinya. Sugu tiba-tiba ingat kalau sosok pria misterius itu juga adalah pria yang mereka duga sebagai tersangka pembunuh Kang di pesta putrinya yang mereka sebut sebagai peniru Yunjae.
Ryu kembali ke apartemen dan menggeledah barang Sung Hoon. Sung Hoon masuk ke ruang kerjanya. Ia pun sadar kalau Ryu sedang menyelidikinya. Ryu ke mobil Sung Hoon. Di sana ia menemukan kostum yang dipakai peniru Yoon Jae. Ryu juga kaget menemukan sepatu Sung Hoon dengan sebuah tanda yang pernah dilihatnya dipakai penyerangnya saat ia akan menyelamatkan An. Ryu kembali ke apartemennya untuk meminta penjelasan Sung Hoon, tapi Eun-ki katakan kalau Ryu baru saja pergi. Ryu mengejar Sung Hoon. Ia pun mengikuti kakaknya. Di sebuah lokasi tersembunyi, Sung Hoon nampak menemui seseorang dengan kostum Joker. Ryu melihat kalau kakaknya dan pembunuh Joker nampak berbicara sejenak, tapi kemudian kakaknya ditusuk. Ryu menunggu di depan ruang operasi. Orang tuanya datang dan menanyakan kondisi Sung Hoon. Dokter bedah muncul dan memberitahu mereka kalau operasi Sung Hoon lancar. Hanya saja mereka tidak bisa pastikan kapan Sung Hoon akan kembali sadar. Ryu dan timnya ke lokasi penusukan Sung Hoon. Ryu mencoba mencari petunjuk dan menemukan ada kamera pengawas di sana. Mereka pun melihat pelaku tapi tidak jelas melihat wajahnya. Rekan polisi Ryu katakan kalau mereka menemukan bagian dari senjata yang dipakai untuk menyerang Sung Hoon. Saat ini bukti itu sedang diperiksa oleh bagian forensik. Kapten Oh pun bertanya siapa dari 5 anak yang kabur dari pusat kesejahteraan dulu yang belum teridentifikasi dengan jelas. Ryu katakan itu adalah anak nomor 12 dan nomor 24. Dari nomor 7 mereka tahu nomor 24 sudah meninggal, tapi mereka harus tetap menyelidiki soal anak nomor 24 itu untuk memastikan apakah anak itu benar-benar meninggal atau tidak. Ryu menemui Yum dan bertanya kenapa Moon dikirim ke rumah sakit jiwa. Ryu katakan ia sudah tahu soal pusat kesejahteraan dan Yum pernah menjadi penjaga keamanan di sana. Yum pun meminta Ryu bertanya pada ibunya sendiri soal tempat itu. Saat ingin menemui ibunya di kantornya, Ryu bertemu seorang ibu yang sedang memperjuangkan sesuatu untuk anaknya. Rupanya ibu itu sedang meminta Guki ibunya untuk membantu mengusut soal pusat kesejahteraan yang menjadi tempat penitipan anaknya dulu. Ibu itu ceritakan entah apa yang terjadi di pusat kesejahteraan sampai membuat anaknya nampak mengalami gangguan kejiwaan, padahal sebelum masuk ke tempat itu anaknya masih normal. Ryu pun menemui anak itu yang diketahui sebagai anak dengan nomor 45. Ryu memberitahu Eun-ki soal anak nomor 45 itu. Anak nomor 45 itu nampak mengalami disabilitas perkembangan yang membuat ia bersikap seperti anak-anak meski sudah dewasa. Anak nomor 45 akan panik saat melihat pria dan mengamuk kalau orang-orang memanggil namanya. Eun-ki berniat menemui nomor 45 untuk melakukan kunjungan konseling dengan bekal pengalamannya saat menangani konseling anak-anak di yayasannya. Jung menemui ibu pemilik restoran. Saat itu ia mengaku kalau ia adalah anak hilang yang dicari ibunya selama ini. Pertemuan Jung dengan ibu kandungnya itu nampak disaksikan Charles. Untuk kelancaran proses konselingnya, Eun-ki menonton video rekaman cerita Sung Hoon tentang situasi di pusat kesejahteraan supaya bisa lebih memahami apa yang sudah dialami anak nomor 45 di sana. Eun-ki ikut sedih mendengar betapa kejam perlakuan yang diterima anak-anak di tempat itu. Ibu pemilik restoran datang ke kantor polisi untuk mengabari pada tim Ryu kalau ia sudah menemukan anaknya yang hilang. Mereka kaget saat tahu Jung itulah anak yang dicari. Saat itu Ryu melihat kalau Yum membawa ibu pemilik restoran ke ruangannya. Ryu melihat ibu itu mengikuti Yum. Yum nampak mencoba mencari tahu soal anak wanita itu. Saat tahu anaknya hilang ingatan, Yum seperti merasa lega. Yum pun meminta ibu itu tidak perlu membicarakan soal masa lalu anaknya karena menurut Yum kebenaran itu lebih baik dirahasiakan. Eun-ki kembali menemui anak nomor 45 untuk konseling. Pada pertemuan kali ini, pria itu nampak mulai terbuka pada Eun-ki. Orang-orang berkumpul merayakan pertemuan Jung dengan ibunya di restoran Charles. Saat itu Ryu melihat ada bekas luka di pergelangan kaki Jung. Karena penasaran dengan bekas luka itu, Ryu pun bertanya pada Jung. Tapi menurut Jung, ia tidak ingat bagaimana ia bisa mendapatkan luka itu. Hanya saja ibu angkatnya pernah ceritakan kalau luka itu sudah ada saat ia diadopsi. Ryu melihat kerangka yang mereka temukan saat menemukan An di pusat kesejahteraan. Diketahui kerangka itu seorang gadis berusia 14 tahun. Ryu meminta dokter forensik melakukan rekonstruksi wajah kerangka itu. Ryu mencoba mencocokkan kerangka itu dengan foto kakak Yoon Jae. Dokter forensik kemudian muncul dan memberikan hasil analisa pada bagian senjata yang ditemukan di TKP penyerangan Sung Hoon.
Menurut dokter itu, patahan senjatanya berasal dari sebuah pisau khusus yang biasa dipakai sebagai pisau sashimi. Ryu dan Sukgu ke tempat Charles dan mulai memeriksa pisau-pisau di sana. Unki kembali menjalani konseling. Unki mencoba memancing nomor 45 mengenali 5 anak yang kabur secara perlahan dengan berpura-pura akan mengajak mereka ikut piknik bersama. Nomor 45 berbisik kalau nomor 7 dan 24 tidak bisa diajak karena mereka sudah kabur. Saat Unki menyebut nama An sebagai nomor 7, nomor 45 nampak histeris dan meminta mereka dipanggil dengan angka dan bukan nama. Ia merasa ketakutan karena kalau ada yang memanggil dengan nama, mereka akan dipukuli. Unki mulai memberitahu nomor 45 kalau namanya adalah Jingu dan bukan nomor 45. Unki meminta Jingu tenang dan tidak perlu takut lagi karena sekarang tidak ada yang akan memukulnya kalau namanya disebut. Unki meminta ibu Jingu terus memanggil nama Jingu berkali-kali untuk buktikan ketakutan Jingu itu tidak beralasan lagi. Jingu nampak tenang. Ia pun katakan pada Unki kalau mereka bisa ajak nomor 24 ikut piknik. Unki menghubungi Ryo. Unki beritahu kalau dari Jingu ia tahu soal nama anak nomor 24 dan anak itu adalah kakaknya Charles. Setelah mendengar nama kakaknya disebut, Charles seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Karena curiga, Ryo dan Sukgu segera masuk menggeledah tempat Charles. Di sana Ryo menemukan sebuah pisau berdarah yang disembunyikan. Charles pun ditangkap sebagai tersangka penyerang Sung Hoon.